Semangat pagi. Oke, tangan dulu. Oke. Presisi. Jaya, jaya, jaya. Jadi kalau kita berpikir tentang apa itu pra-peradilan, sebenarnya di situ, kalau pra-peradilan berarti kita jangan lupa, kita orang hukum. Orang hukum tidak boleh terlepas dari regulasi. Kita punya pegangan, jangan hanya berbicara. Tapi kalau kita orang hukum berbeda. Orang hukum harus memiliki regulasi. Apa yang kita ucapkan ada dasar hukumnya, supaya siapapun nanti orang yang membantah kita, mau mengeksepsi kita, kita sudah memiliki regulasi itu. Itu bedanya orang hukum dengan orang yang masyarakat biasa. Berarti kalau pra-peradilan, kalau kita melihat di regulasi pasal 77 KUHP, di situ memang di situ wewenang hakim untuk memeriksa, ya, untuk memeriksa diduga adanya salah tangkap atau salah penahanan atau penghentian penyidikan, itu di pasal 77 regulasinya. Tetapi seiring berkembangnya hukum secara dinamis di negara Indonesia, ya, hukum itu kan dinamis, hidup. Hukum itu hidup atau stuck? Hidup atau stuck? Hukum itu hidup, dia sama seperti kita. Dia mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Itu dia, ya. Seiring berkembangnya hukum, pasal 77 tadi itu menjadi berkembang, dilakukan judicial review, lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa? 21 tahun 2014, di mana ruang lingkupnya diperluas. Yang pertama, yang awalnya tadi itu adalah salah penangkapan, salah penahanan, atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menjadi diperluas menjadi apa, Pak? Penetapan tersangka, terus penggeledahan dan penyitaan. Ini masuk ruang lingkupnya diperluas. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tadi, itu belum bisa diimplementasikan karena belum memiliki regulasi, tidak ada dasar hukum. Tetapi seiring berkembangnya zaman, hukum itu kan hidup. Itulah diuji, lahirlah tadi. Sehingga selama ini penyidik melakukan penyitaan atau penggeledahan itu tidak bisa dilakukan upaya hukum, ya, upaya hukum karena belum masuk ruang lingkup peradilan. Tapi saat ini penyidik harus benar-benar sudah harus mengimplementasikan itu dan sudah harus matang pembenaran kita di sini. Tapi bukan hanya penyidik di reskrim, ya, termasuk juga yang di ada lantas nggak ini? Ah, laka lantas, ya, aduh. Penyidik lantas handal tuh setiap gelar tampil terus kan, ya, ya. Apalagi lantas kan pasalnya hanya berapa banyak. Jadi kalau di lantas sudah berapa lama, itu harus sudah ahli di bidangnya. Jadi kalau untuk putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang terpikir? Putusan Mahkamah Konstitusi berarti hasil judicial review, berarti putusannya itu apa? Final dan mengikat. Jadi jangan lagi ada pertanyaan nanti, putusan Mahkamah Konstitusi nggak bisa menjadi sumber hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi sumber hukum karena final dan mengikat. Sama seperti kita kalau lari nih, kalau dalam Olimpiade final, pasti nggak ada lagi upaya lagi, sudah memang gol. Mengikat berarti berlaku kepada seluruh masyarakat. Gitu, ya. Jadi final dan mengikat. Jadi kalau kita melihat tadi pra-peradilan dan Mahkamah Konstitusi, itulah yang ya, gimana, Pak? Yang harus di mindset kita tuh, itulah yang harus kita pegang, ya. Jadi kita orang hukum berbicara kuasai regulasi.
seperti yang dibilang Bang Tom Cruise tadi udah benar, tetapi harus regulasinya harus disampaikan supaya kuat resepsi. Kalau mau bantah resepsi. Kalau kita mengeksepsi suatu gugatan misalnya, kan harus ada regulasinya. Kalau tidak ada, apa pijakannya? Kan nggak ada. Gitu ya. Kalau kita berbahasa hukum kan banyak tuh. Fundamentum patendi, bahasa toba tuh banyak di sana. Jadi itu harus penyidik juga harus menguasai itu. Jadi jangan hanya berputar di KUHP dan KUHP. Kalau di KUHP dan KUHP itu baru sedikit. Masih banyak regulasi lain, perbankan, fidusia, arbitrase, banyak, kuasai saja. Harus berjuta pasal di sini harus kuasai, supaya bisa kita melangkah ke depan lebih enak. Tapi kalau hanya di KUHP, KUHP aja mungkin belum dikuasai, jauh. Padahal itu baru sedikit. Kita orang hukum harus menguasai semua regulasi yang ada di negara kita, dan juga harus aktif karena hukum itu hidup. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu kan berarti hasil judicial review dari undang-undang. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi apa? Salah satunya siapa yang tahu kira-kira? Mahkamah Konstitusi apa saja ruang lingkupnya? Menguji peraturan undang-undang yang ada yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang 45. Apa lagi? Siapa lagi bisa menyampaikan? Menguji apa lagi? Kalau sengketa pilkada apa? Iya, pilkada hasil harus tahu. Beda Mahkamah Konstitusi, beda Mahkamah Agung. Jadi sekarang harus bangun dari sekarang, jangan lagi hanya KUHP dan KUHP. Kita masih berkutik di situ jauh. Fidusia, perbankan, money laundry, tidak apa-apa, perdata kuasai. Karena apa? Untuk mengetahui kita apakah ada delik, mungkin ada hubungan hukum antara misalnya ada kita mengenal nih perjanjian atau agreement ya. Di sini belum tentu dia sebagai perdata. Bisa itu sebagai instrumen delik. Kalau itu instrumen, itu bisa menjadi pidana. Tapi kalau itu objek, itu bisa menjadi perdata. Jadi perdata pun harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai, kita nanti ketemu dengan perkara-perkara yang ada hubungan hukum perjanjian agreement ya, itu nanti sudah perdata, sudah. Padahal bisa saja itu menjadi instrumen si pelaku untuk menggolkan keinginannya. Itu sebagai instrumen saja, gitu. Tapi kalau misalnya ini Pak perjanjian kami sudah begini, kalau kita hanya melihat itu, ya memang perdata. Disitulah kita, makanya ada kan tanda panah itu kan. Jadi kita meriksa itu memanah, bukan meriksa orang. Pertanyaannya itu mender gitu. Jadi memanah. Jadi kita harus benar-benar mengetahui delik apa yang kita persangkakan, siapa yang harus kita tanya, dan bagaimana untuk hasil kejahatannya atau korpora deliknya. Itu untuk memenuhi minimal 2 alat bukti tadi. Kalau itu sudah dikuasai, mudah-mudahan luar biasa. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 ini tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, itu yang tadi masuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Jadi kemarin banyak kita temukan itu ada beberapa di Polsek juga ya, bahkan di Polres juga ada. Dalam hal melakukan penangkapan terhadap si pelaku, benar-benar minimal 2 alat bukti itu sudah harus terpenuhi. Di mana diatur minimal 2 alat bukti? Di mana? Di pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti. Di situ memang secara de facto tidak diatur, tetapi harus terpenuhi minimal 2 keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat keterangan terdakwa. Ini ada 5 harus sudah dikuasai. Minimal 2 alat bukti harus dipenuhi. Bagaimana meningkatkan trust publik ke law enforcement, penegak hukum selaku kita anggota Polri?
Kan salah satunya itu. Jadi kita sebagai instrumen di sini untuk mewakili pimpinan kita di lapangan supaya setiap hari persentase dari trust publik kepada kita semakin tinggi. Apalagi kita melihat salah satu kebijakan dari Bapak Kapolri dalam hal melakukan penyidikan, ya, dikedepankan pendekatan restoratif justice. Lapisan ilmu hukum itu harus dipenuhi. Lapisan ilmu hukum itu ada 3: dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum. Tetapi kalau masih dogmatik hukum, berarti hanya corong undang-undang. Berarti apapun yang ada di situ, ya sudah, mainkan. Padahal belum tentu. Kalau kita kuasai teori hukum, seperti yang tadi kan ada ajas hukum, ajas restoratif justice, ultimum remedium, ada mediasi penal. Itu harus dikuasai ajas hukum. Itu di atas dogmatik hukum. Padahal kan keadilan itu kan bukan hanya di pengadilan. Keadilan itu bisa di tengah masyarakat, bisa di penyidikan, bisa di pengadilan. Makanya ada ajas restoratif justice. Itu ajas hukum, belajar di teori hukum. Tapi kalau hanya dogmatik hukum, hanya sebagai corong, sehingga banyaklah nanti itu yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, untuk penempatan daripada pasal. Kadang-kadang ada pasal umum, ya, konvensional, dan pasal yang khusus. Ini pasal. Ini masih banyak penyidik membuat di lapangan pasal umum dan khusus dikumulatifkan. Padahal ada ajas hukum mengatakan lex specialis derogat le generali. Apa namanya Pak itu? Artinya apa tuh? Bang apa? Pertogi. Oh iya, lex specialis derogat le generali berarti pasal yang konvensional itu dikesampingkan, nggak boleh. Yang khususlah yang kita mainkan di situ. Tapi kita lihat masih banyak dikumulatifkan atau dialternatifkan. Nggak nyambung. Berarti nggak belajar ajas hukum. Berarti teori hukum belum masuk. Masih di dogmatik. Kalau sebenarnya kalau semua law enforcement penyidik menguasai 3 lapisan ilmu hukum tadi, sebenarnya luar biasa. Kan pendekatan restoratif justice bisa nanti dilihat di pasal 12 Perkap 6 dan juga di Perpol ada itu. Pendekatan restoratif justice tadi bukan juga bisa sembarangan. Ada syarat formil, syarat material yang harus dipenuhi. Jadi nanti boleh nanti ditanya, mungkin nanti ada yang mungkin di Polsek atau di Polres juga yang mengalami itu. Nanti apa syarat formilnya, apa syarat material. Jadi kita bukan hanya sudah berdamai mereka langsung, bukan begitu. Ada hal lagi yang harus dipenuhi supaya kadang-kadang kan setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, mungkin bukan kedua belah pihak, mungkin yang komplain, ada pihak ketiga, penyidik harus sampai ke sana pikirannya. Kita penyidik itu segera penjuru. Kalau pelapor misalnya kita buat pemeriksaan, nanti mungkin tersangka yang nggak suka. Tersangka kita ini mungkin pelapor nggak suka. Kedua-duanya sudah oke, pihak ketiga itu harus. Tapi kalau sudah kita kunci dengan semua regulasi yang ada, aman. Mau siapapun deckingnya, mau lawyernya pun dari yang ternama, udah santai. Karena apa? Apa kata undang-undang? Itu yang penting. Makanya dalam hal kemarin masih banyak kita ketemukan menangkap si A misalnya, konsiderannya itu ya, pertimbangan itu masih itu benar-benar dicek. Itu bisa jadi masalah hukum juga. Ya, konsideran. Ada kalau penangkapan kan jatuh menimbang gitu kan? Nah, itu harus pas di situ. Di situ ada undang-undang bea cukai padahal ditangkap adalah tentang konvensional misalnya gitu. Jadi benar-benar dicek. Formil itu tidak jadi apa-apa, tetapi jadi apa-apa. Itu luas interpretasinya. Gara-gara formil bisa orang nanti udah tersangka bisa batal, cacat, gitu. Jadi jangan main-main dengan formil. Penyidik yang handal, sebenarnya penyidik yang luar biasa,
bukan hanya material yang dikuasai, formil dan material harus dikuasai, baru dia benar-benar seorang penyidik yang luar biasa. Jadi dari sekarang baca dan baca. Tadi saya ambil sampel tadi kan, si Bang apa tadi udah 7 tahun di penyidik, mem-BAP orang setiap hari, tidak tahu regulasinya. Dari saya tadi, kenapa tadi saya tanya tadi, sebenarnya saya mengambil apa yang terbenak kalau ada pra peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Berarti kan regulasinya dulu harus kita sampaikan. Kita beda, orang hukum beda, masyarakat biasa. Harus ada perbedaannya. Gitu. Ya, jadi itu mungkin tentang pra peradilan. Kemudian saat ini berkembang juga dalam hal frasa segera. Ini mungkin belum bisa diimplementasikan. Memang frasa segera di situ memang secara limitatif sudah diatur maksimal 7 hari sudah harus terpenuhi frasa segera. Contohnya apa salah satunya? Memang secara limitatif tidak diatur di KUHP. Frasa segera berapa? Selama ini kita buatkan sekali 24 jam, sekali 24 jam atau berapa, belum ada. Tetapi secara limitatif tidak ada. Itu sudah diuji di putusan Mahkamah Konstitusi, itu maksimal 7 hari. Tetapi bukan berarti penyidik karena penangkapan, misalnya perkara konvensional, udahlah 7 hari baru. Jangan. Itu termasuk ajas, aku saya lagi ajas kepatutan. Jadi itu harus. Misalnya kita tangkap orang tapi tempat tinggal di Simpang 3, tapi antar tembusannya sampai 7 hari, kan nggak mungkin. Kalau di luar kota, di Duri, di mana dikirim mungkin masih masuk di akal. Nah, itu juga teori hukum dikuasai, berarti ajas kepatutan. Termasuk juga manggil. Kemarin ada memanggil beberapa proses juga tuh, memanggil orang bukan sesuka-suka kita. Ada juga ajas kepatutannya. Kalau di dalam kota itu paling tidak maksimal berapa? 3 hari. Karena kenapa 3 hari kepatannya? Kita antar hari ini, mungkin bapak itu masih kerja, pulang malam, anaknya datang, Pak ada panggilan dari kepolisian, dilihat, oh mungkin bisa besoknya mempersiapkan data yang berhubungan dengan itu, besoknya lagi dia baru bisa datang. Kita ini kan masyarakat harus kita hak-haknya harus kita kasih full. Ini banyak saya lihat ada kan dekat di Tangerang 1 hari, 2 hari, nggak boleh Pak. Oh iya, teori hukum, ajas kepatutan itu mainkan. Itu Pak ya, itu untuk pemanggilan. Tapi kalau di luar kota berapa hari Pak? Bang Pak Lipino? Ya, 5 hari. 7, iya. Di luar kota maksimal 7 hari. Itu aja kepatutannya Pak ya. Karena kalau kita ke kantor pos sampai mungkin 3 hari, 2 hari mungkin bisa menyiapkan persiapan lagi untuk datang ke di mana dipanggil, untuk menyiapkan panggilannya itu kapan untuk dihadiri. Itu ya untuk pemanggilan. Jadi tadi untuk frasa segera 7 hari, pra peradilan tadi udah diperluas ruang lingkup. Terus apa lagi tadi? Pra peradilan diperluas, terus putusan MK, terus apa lagi? Ajas lex specialis derogat lege generali, terus apa lagi? Palpino. Terus kemudian ada lagi temuan di lapangan, di samping tadi panggilan, terus masih banyak belum menguasai apa yang dimaksud dengan saksi. Jadi saksi kan orang yang melihat, apalagi mengalami, mendengar, kan begitu. Ia mengalami, melihat, mendengar. Kalau mendengar di sini apa interpretasinya? Mendengar Pak? Secara langsung. Secara langsung mendengar ya. Mungkin terjadi kasus pembunuhan misalnya ya, yang dibunuh di sini pas jam 1 malam teriak misalnya, lagi tidur.
memang ada mendengar malam-malam teriaknya itu bukan mendesah gitu ya, bukan ya, teriaknya itu bukan teriak enak ya. Oh iya, bukan gitu. Kalau gitu nggak pembunuhan, ya. Teriakannya itu memang ini. Ternyata pagi-pagi dilihat ada kejadian. Ini bisa sebagai saksi nggak? Ya bisa, ya, bisa menjadi saksi. Berarti ada 3. Terus seiring berkembangnya hukum juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 mengatakan bahwa seorang saksi bukan hanya saja orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang mendengar. Itu nanti bisa dibaca lagi. Itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 nanti ya, supaya apa? Kita penyidik itu kan dari segala penjuru mengumpulkan paket ya, harus segala penjuru. Bagaimana nanti menganalisa itu supaya bisa menjadi terpenuhi minimal 2 alat bukti. Itu nanti bisa dicatat Pak ya. Jadi mungkin bagi kita penyidik mau mengungkap kasus ini yang melihat malami masih ini boleh dilakukan itu nanti. Walaupun memang testimoni auditu masuk nggak dalam itu persidangan? Testimoni auditu sebenarnya kekuatannya tidak ini ya, tetapi kalau penyidik boleh-boleh saja. Itu kan termasuk itu sebenarnya kan keterangan yang diterangkan. Sebenarnya kan misalnya Bapak ini menerangkan ada loh kejadian di ini ke Pak Raja kan, itu kan keterangan yang diterangkan, testimoni auditu kan. Sebenarnya kekuatannya ada nggak kira-kira? Iya, tetapi buat penyidik itu bisa-bisa saja. Tapi dalam fakta persidangan nanti hakim lebih, makanya hakim dalam memutuskan perkara minimal 2 alat bukti ditambah apa? Hakim memutuskan perkara. Iya, minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Mungkin kita kasih filosofi ya, seperti laptop, kalau kita nggak input data, dia nge-save nggak? Nge-save nggak dia? Nggak nge-save kan? Kalau kita isi walaupun 1000 giga, sekian giga, ini bisa hang nggak? Bisa hang kan? Bisa. Kalau tidak membaca, nge-save nggak di sini? Enggak kan? Tapi kalau kita baca, pasti nge-save. Hang nggak kita? Kalau hang berarti sudah pasal 44. Kalau hang sudah 44, berarti lebih dari giga ini bisa kita simpan di sini. Lebih dari giga tadi. Laptop masih bisa hang. Ah, itu filosofinya. Jadi kalau satu hari satu pasal aja kita temukan, kita baca 365 hari setahun ya, sudah 365 pasal yang sudah kita kuasai. Kalau misalnya orang mau konsultasi masalah perbankan, Undang-Undang 10 tahun 98 ya. Aduh sebentar Pak, ambil buku dulu. Kan tidak mungkin. Misalnya kalau ke profesionalisme ya, orang aturan mau ini, nggak jelas. Kan begitu. Atau Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, ya kan, nomor 1 tahun 2004 kan, harus semua ada. Kalau tidak ada, orang yang mau konsultasi, melihat buku, sudah lari. Baru nanti bagaimana membuat strategi. Jadi itu kan masih, kalau kita menghasal pasal kan masih dogmatik tadi itu, corong, berarti masih corong. Mainkan teori, mainkan filsafat. Yang 3 ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya corong, dogmatik hukum saja, makanya kita terangkan kemarin PP 58 itu sudah benar. PP 58 itu menyatakan bahwa penyidik minimal strata 1, bukan satu hukum ya, strata 1, supaya bisa sebenarnya menelaah teorinya. Karena kan S1 paling tidak udah belajar teori, tapi kalau tamat SMA kan nggak belajar teori. Kita pun pada waktu pendidikan 7 bulan ya, kita nggak belajar nggak belajar teori. Sudah pas benar memang perubahan PP 27 tadi kan PP 27 tadi dirubah menjadi PP 58 supaya hanya berapa pasal itu untuk memenuhi syarat formil seorang penyidik itu minimal strata 1 supaya tersentuh yang tadi itu teori. Jangan ke filsafat dulu, teori sudah terpenuhi, trust publik pun pasti akan lebih meningkat terhadap kita polisi selaku law enforcement.
Dan itu juga sudah diimplementasikan pimpinan kita. Penyidik tidak lagi harus mengedepankan apa? Penetrasi. Apa tuh? Represif ya, penindakan. Kalau bisa preventif. Itu bagus. Gimana Pak? Ya, harus melakukan ajas. Dari sekarang mohon dibaca semua ajas tentang penyidikan supaya nanti ada pondasi kita. Jadi paling penting yang tadi itu Pak ya, ajas restoratif justice, ultimum remedium, mediasi penal itu harus dibaca nanti. Baru kalau memang melakukan restoratif justice, kuasai formil tadi. Di Perkap sudah ada, Perpol juga sudah ada. Itu harus benar-benar dikuasai. Dan coba dari sekarang dikuasai benar. Seperti yang tadi kita meriksa, tahu regulasinya, kita meriksa tersangka harus tahu hak-haknya. Apa saja hak-hak tersangka? Salah satu hak tersangka, Bang Ramadan. Iya, didampingi oleh penasehat hukum. Siapa lagi? Bisa. Jadi kita walaupun di Intel, di Sabara atau di Brimob sekalipun harus menguasai hal-hal yang itu. Oke, yang kedua, siapa lagi kira-kira? Coba Bang Bobi. Bang apa tuh yang di belakang? Bang Robi ya? Apa hak tersangka Bang? Memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan. Jadi jangan main-main menetapkan orang sebagai tersangka. Apalagi sekarang itu masuk putusan MK 21 masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan. Jadi mungkin yang ada di sini di Polsek, tapi kalau mungkin dari Lantas sudah bagus tuh saya lihat. Lantas sudah mengundang semua ini dari penyidik-penyidik lain. Silahkan nanti dalam hal gelar perkara supaya nanti penyidiknya jangan pusing, undang semua elemen itu, nanti tentukan apakah ini bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Itu nanti bisa dilakukan. Oke, itu mungkinnya sedikit lagi kita penambahan. Dalam hal menghentikan perkara, ini banyak nih. Setelah dihentikan, ribut lagi. Hentikan, ribut, banyak. Karena tidak menguasai ini tadi. Kalau menghentikan perkara apa? Dasar hukumnya. Pasal 109 ayat 2 itu. Kira-kira. Bukan merupakan peristiwa pidana, tidak cukup bukti, atau demi hukum. Kalau demi hukum apa nih? Meninggal dunia, nebis in idem, apalagi? Daluarsa perkara. Kan begitu kan? Ini harus benar-benar dikuasai untuk menghentikan perkara. Kalau nebis in idem apa kira-kira? Perkara yang sama, objek yang sama, yang sudah memiliki putusan yang sudah ingkrah, itu tidak dapat lagi dilakukan. Terus meninggal dunia masih bisa. Meninggal dunia? Ya, perkara konvensional kalau meninggal dunia itu adalah dihentikan demi hukum. Kalau perkara korupsi gimana? Tersangka meninggal dunia, apa yang dilakukan langkah-langkah? Aset recovery terhadap aset tidak pidana, korupsi. Yang pertama tindak pidana, yang kedua melalui instrumen perdata. Bagaimana pada saat sudah penyidikan, sudah tersangka si A, tetapi meninggal dunia? Kalau konvensional sudah tutup demi hukum. Tapi kalau korupsi, deliknya memang demi hukum, tetapi untuk korpora deliknya yang diduga hasil dari kejahatan tadi itu, pengacara negara siapa? Pengacara negara? Pengacara negara? Kejaksaan. Nanti pengacara negara, jaksa selaku pengacara negara mengambil alih berkas tadi untuk melakukan tuntutan secara perdata kepada ahli waris untuk memulihkan aset yang diduga dilakukan oleh si tersangka yang telah meninggal dunia. Itu harus diingat. Dua instrumen untuk aset recovery. Jadi kalau untuk pidana konvensional itu tidak dikenal, tetapi tindak pidana korupsi itu dikenal ada dua. Jadi udah benar yang tadi Bang apa sama itu ya? Itu melalui secara perdata, nanti digugat lagi berkas perkaranya. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan.